Segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa bisa kita sampaikan, kita lantunkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah di dunia dan kelak memperoleh kelayakan guna mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan tadarus kita pada kitab Shahih Fiqih Sunnah Lin Nisa, karya dari Ustadzuna Abu Malik hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Perkara terakhir yang kita pelajari adalah umurun la tangqudul wudu pada halaman 42, perkara-perkara yang ternyata tidak membatalkan wudu. Ini adalah pilihan dari sekian banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, menyentuh istri, ya, menyentuh istri, atau laki-laki menyentuh perempuan non mahram, atau perempuan menyentuh laki-laki non mahram. Pendapat yang kita ambil adalah tidak membatalkan wudu. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu, lantas kita dengan seenaknya sendiri menyentuh laki-laki dan perempuan. Itu bukan seperti itu yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya darah dari tempat-tempat yang tidak biasa, seperti karena faktor luka, karena faktor bisul dan yang lain sebagainya, termasuk mimisan, itu semuanya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga yang termasuk tidak membatalkan wudu dan sudah kita pelajari sama-sama kemarin adalah muntah. Muntah itu secara umum pendapat yang kita ambil adalah tidak membatalkan wudu. Meskipun terus kemudian di akhir kita katakan alangkah baiknya jika seseorang itu muntah dia memperbaharui wudunya, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan beberapa poin yang disebutkan oleh beliau di sini. Nomor 4. Nggih, nomor 4 sudah atau belum ya? Belum nggih? Nomor 4, di antara perkara yang tidak membatalkan wudu adalah syakul mutawaddi'i fil hadathi. Syakul mutawaddi', ragune orang yang berwudu, orang yang sudah berwudu, fil hadathi ing daleme hadas. Maksudnya kalau ada seseorang yang ragu apakah dia itu tadi berhadas, kentut misalnya, atau mengeluarkan cairan dari jalur depan misalnya, itu membatalkan atau tidak? Ternyata itu tidak membatalkan. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan fa'idha kunti tasyukin, maka apabila Anda wahai kaum muslimah ragu-ragu, tasyukin, halinta qadha wudu'uka amla, apakah wudune panjenengan niku sudah batal atau tidak? Muncul keraguan-raguan, iku mau temenan ngentut apa ora? Iku temenan mau metu apa ora? Lah panjenengan tidak bisa memastikan nih, karena mungkin sedang berada di tempat umum. Kalau di tempat privat kan bisa misalkan terus kemudian ngapunten melihat celananya, oh ini ono apa teles-telese basah-basahe, oh berarti wis wudu. Atau kalau misalkan ragu kentut atau enggak, yo apa bahasanya, ya diperiksa saja,
Gimana cara meriksanya kentut atau ndak itu? Ya jenengan ambil ngoten mawon, oh mambu, oh berarti wis. Nah, ngono. Fa inna hadza syakka la yadurru. Nggih, tapi kalau di tempat umum ragu mengko syak, keraguan seperti ini la yadur, tidak menjadi masalah. Wala yantaqidu wudu'uka, lan boten dados batal wudune panjenengan. Sawaan kunti fi shalah, baik panjenengan lagi dalam kondisi salat au kharijaha, utawi panjenengan sedang dalam kondisi di luar salat. Hatta tatayakoni, sampai panjenengan niku yakin minal ihdathi, adanya hadas, wantiqadil wudu, lan wudune batal. Jadi selama panjenengan masih ragu, belum bisa memastikan apakah wudunya batal atau tidak, ragu-ragu ini 50-50, ya, maka pada saat itu wudune panjenengan tasik boten bermasalah. Artinya kita masih dalam kondisi suci. Itu kalau panjenengan ragu. Tapi nek panjenengan sudah yakin bahwasanya tadi batal wudunya karena kentut misalnya, ndak boleh terus kemudian oh saya masih ragu-ragu, ndak boleh. Lah wong suaranya sudah kedengaran kok dut misalnya. Seperti itu kok masih ngomong ragu-ragu. Ini ndak boleh seperti itu. Ragu-ragu itu maksudnya jenengan masih belum bisa memastikan ini hadas atau enggak. Fa'an Abbad ibni Tamim, diriwayatkan dari Abbad ibni Tamim an ammihi, saking pamane. Qala, beliau berkata, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu, au syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu. Suatu hari ada seseorang yang mengeluh kepada Kanjeng Nabi. Yukhayyalu ilaihi asyai'u fis shalah. Dia selalu dibayang-bayangi dengan sesuatu di sholat. Maksudnya ngeten, ketika sholat itu seringkali ujuk-ujuk niki apa namanya, perutnya itu bermasalah, sehingga dia sering dibayang-bayangi bahwasanya dia itu kentut ndak. Nggih, makane nalikane panjenengan mau sholat terus kemudian posisi perut lagi sakit, keluarkan dulu semuanya, biar nanti tidak ada keraguan ketika melakukan sholat. Maka apa yang dikatakan Nabi kepada si orang ini, layan sorif, dia tidak harus membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, atau dia mendapati aroma tidak sedap, bau khasi kentut, seperti itu. Jadi kalau masih ragu ya tidak perlu membatalkan wudunya, bahkan tidak perlu membatalkan sholatnya. Tapi kalau sudah jelas suaranya kedengaran, aromanya tercium, maka pada saat itu dia wajib untuk memperbaharui wudunya kembali. Ini perkara nomor 4. Ragu apakah dia sudah berhadas atau belum, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak perlu memperbaharui wudunya. Lalu nomor 5, perkara yang tidak membatalkan wudu adalah al-qahqahatu. Qahqahah niku ad-dhahiku bisautin, tertawa dengan mengeluarkan suara, atau bahasa Indonesianya itu terkekeh-kekeh. Al-qahqahah, guyu sampai metu suarane niku qahqahah. Fi sholati, ing daleme salat. Kalau ada orang tertawa-tawa sampai mengeluarkan suara pada waktu sholat, wudune batal napa mboten? Di sini beliau mengatakan la tangqudul wudu'a, tidak membatalkan ing wudu apa guyu pas waktu sholat.
Meskipun guyune itu sampai terkekeh-kekeh, sampai mengeluarkan suara. Karena apa? Lidhafid dalili, karena lemahnya dalil al-waridi yang datang fi hadza dalam masalah ini. Wonten dalil nggih mengatakan bahwasanya orang yang ketawa mengeluarkan suara pada waktu dia sholat itu membatalkan wudhu. Ada dalil seperti itu. Tapi menurut pendapat beliau, dalil ini adalah dalil yang dhaif, dalil yang tidak terlalu kuat. Ini pilihan pendapat, ini pilihan pendapat. Wa inna matsabit, adapun yang sabit yang sudah datang saking Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat adalah haditsu Jabir, haditse Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mauqufan, secara mauquf. Secara mauquf, hanya sampai pada Jabir saja. Hadisnya hadis mauquf. Ini kalau dijelaskan hadis mauquf panjang lagi. Jadi hadis itu kepada siapa dia dinisbatkan dibagi menjadi minimal 3. Ada hadis marfu', ada hadis mauquf, dan ada hadis maqtu'. Seperti itu. Marfu' itu yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, mauquf itu yang dinisbatkan kepada sahabat, maqtu' itu yang dinisbatkan kepada tabi'in atau tabi'in. Jabir bin Abdullah dikatakan annahu su'ila, pernah ditanya anir rajuli, tentang seorang laki-laki yadhaku fi shalah, dia ketawa waktu sholat. Faqala Jabir, mengko Jabir mengatakan yu'idus shalah, dia wajib mengulangi sholatnya. Artinya napa ibu-ibu? Sholate batal. Terus nek wonten tiyang sholat lah guyon sholate, nah, misal bapak-bapak, ada loh bapak-bapak sudah sepuh sholatnya seinjek-injekan sikil karo koncone. Bapak-bapak loh, sudah sepuh loh, injek-injekan sikil karo koncone. Ngalahi bocah cilik. Nek bocah cilik injek-injekan sikil kan ya nggak wajar juga sebenarnya, cuman kan ya anak kecil gitu loh. Tapi ini bapak-bapak di atas usia 50 kadangkala idek-idekan sikil. Nah, ada yang lebih parah lagi, guyon sampai ngowakak. Nah, ini membatalkan sholat, katanya Jabir bin Abdullah, wala yu'idul wudhu, ananging tidak membatalkan wudhu. Karena dia tidak harus mengulangi wudhunya. Wabihi qalal jumhur, dan dengan pendapat ini dikatakan oleh mayoritas ulama seperti itu. Jadi kalau ada, nah ini nanti mungkin buat pembelajaran di anak-anak nggih. Kalau lagi sekolah, nih misalnya ada anak-anak waktu sholat zuhur kok guyon, maka anak-anak yang guyon ini harus ditegur dan disuruh untuk ngulangi sholatnya kembali. Wajib itu, disuruh ngulangi sholatnya kembali. Karena apa? Dikasih pengertian, karena sholat kalian batal sudah guyon sampai ketawa cekikikan. Seperti itu. Tapi mereka tidak perlu mengulangi wudhunya. Soalnya wudhune tasik dereng batal. Saya pernah melakukan sekali di musola sini. Pada saat itu tidak ada yang jadi imam. Saya pas kebetulan sholat di sini, akhirnya saya maju. Sebelum sholat saya ngomong, anak-anak, nanti kalau ada yang bercanda sampai keluar suaranya, sampai ketawa cekikikan, wajib untuk ngulangi sholatnya. Namanya anak-anak sudah dikasih tahu seperti itu, tetap toh bergurau bercanda. Maka setelah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian saya berdiri. Anak-anak
yang tadi gurau waktu sholat, silakan berdiri semuanya. Nah, saya minta berdiri semuanya. Kejujuran aja, tidak perlu terus kemudian saling tunjuk menunjuk sampean gak jujur. Sopo mau sing sholate guyon. Akhirnya ada pada saat itu 6-8 anak yang berdiri, wes sampean maju semuanya ke sini, tolong yang ada di depan ini kasih ruang untuk 6 atau 8 orang ini ngulangi sholatnya. Oke, seperti itu. Nah, agar mereka terus kemudian sadar bahwasanya nek batal sholate, kewajibannya itu belum gugur. Nah, seperti itu. Dan di beberapa masjid juga coba saya terapkan, ya meskipun nanti efektivitasnya itu berbeda-beda. Nggih, kadangkala ana sing wis dikongkon ngulangi tetep ae jenenge bocah-bocah. Tapi tetap kita ajarkan salate sampeyan nek guyon itu batal. Makanya kudu ngulangi maneh. Seperti itu. Itu perlu ditanamkan karena Kanjeng Nabi juga pernah seperti itu kan nggih. Kanjeng Nabi habis sholat asar, beliau santai bersama para sahabat, lalu tiba-tiba masuklah seorang pemuda melakukan sholat asar. Selesai sholat asar, pemuda ini dipanggil Kanjeng Nabi. Rene le, wonten napa Kanjeng Nabi? Samian mau ikut durung sholat dan bali ono sholatmu. Tapi pakai bahasa Arab. Ini cuman contoh karena kita lagi di sini. Oke, sholat lagi. Tapi tidak memperbarui wudhunya, langsung sholat lagi. Selesai sholat, ditimbali malih, dipanggil lagi sama Kanjeng Nabi, sini oleh, wonten napa Kanjeng Nabi? Sama niki mau durung sholat dan bali ono sholate. Akhirnya sholat lagi, sholat asar 12 rakaat. Sampun mantun, salam, ditimbali malih, sama niki lo durung sholat dan bali ono sholate maneh. Pegel sudah 12 rakaat, tidak mungkin ngulangi lagi. Mergo nek diterusno yo ramari-mari. Akhirnya si pemuda ini, si remaja ini mengatakan, la uhsinu ghairu hadza ya Rasulullah. Kula mboten saged salat sing luwih apik ketimbang salat kula niku wau Kanjeng Nabi. Lho ngono to? Oh, yo nek ngono ngomong ket awal. Ya, akhirnya dibilangin Kanjeng Nabi bahwasanya salah satu hal yang membuat si pemuda ini sholatnya tidak sah adalah karena beliau tidak tumak ninah. Maka ditekankan oleh Nabi tumak ninah. Tumak ninah niku napa to Bu? Tumak ninah niku sholate kudu tenang, ora grusa-grusu, ogak kesusu-kesusu. Tumak ninah itu bukan khusyuk. Tumakninah itu pembahasan fikih. Khusyuk itu bahasane tasawuf, masalah hati. Kalau tumakninah itu bisa kelihatan karena dia gerakan fisik. Saya tahu jenengan tumakninah atau enggak, tapi saya enggak tahu jenengan khusyuk atau enggak. Sholat itu yang paling menentukan sah atau tidaknya adalah tumakninah, bukan khusyuk. Jenengan khusyuk meskipun mau sedilu, iku sholatnya wis sah. Tapi nek jenengan ndak tumakninah pada setiap gerakan, satu saja gerakan dilakukan tidak tumakninah, sholatnya panjenengan bisa batal. Maka anak-anak juga harus dikasih tahu tuh. Nek misalnya tadi kan kita suruh ngulang sholat nggih. Nek sampeyan salate kesusu-kesusu, koyok pitik mangan jagung, salate sampeyan gak sah, tak kongkon ngulangi maneh. Kula nate ngengken bocah niku ngulangi salat sampai ping 3. Gara-gara salat jamaah itu guyon, kemudian saya suruh salat lagi cowopet. Nggih, 4 rakaat gak sampai sak menit. Akhirnya, lho, sama niki salat sap opo? Ulangi maneh. Sampai saya suruh 3 kali. Sing saman sholat iku ojo kesusu-kesusu. Moco apa mau? Yo gak moco. Yo moco. Wis ngerti kan? Wis ngerti. Baca yang bener. Ngoten niku kudu ditunggoki, Bu. Nek mboten ditunggoki, yo mbalik sholat cok cepet meneh. Jenenge bocah. Kayak ngeten. Itu. Kemudian yang terakhir, di antara perkara yang tidak membatalkan wudu adalah taghsilul mayyitah.
nalikane seseorang itu memandikan jenazah. Saya tidak tahu ibu-ibu ada yang pernah memandikan jenazah atau enggak? Ada yang pernah nggih? Enggak pernah? Pernah nggih? Alhamdulillah. Yang belum pernah sekali-kali uji nyali. Uji nyali memandikan jenazah. Nggih. Nah, apakah orang yang habis selesai memandikan jenazah itu wajib untuk mandi atau tidak? Di sini beliau mengatakan tidak wajib untuk mandi. Tidak membatalkan wudhu. Nah, orang yang memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudhu. Fala yasihu dalilun mengko boten sahih wontene dalil ala anna taghsilal mayyitah bilih memandikan jenazah itu yang kudu wudu aki saged batalake wudune panjenengan. Ini pendapat beliau berpendapat bahwasanya dari semua dalil yang disebutkan yang dinukil oleh para ulama hadis menurut beliau niki menurut beliau pendapatnya beliau tidak ada satupun dalil yang kuat untuk bisa dijadikan sebagai pijakan berargumen, pijakan berdalil. Makanya terus kemudian orang yang memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudhu. Waqat waroda lan sampun dugi maya dulu ala istihbabil wudhu, apa-apa yang menunjukkan atau hadis yang menunjukkan istihbabil wudhu, sunnahe wudhu, wal ghusli dan mandi junub, liman ghassala mayyitan bagi orang yang memandikan jenazah, kama sayati sebagaimana nanti yang akan kita pelajari bersama saat membahas masalah jenazah. Oke, seperti itu. Jadi meskipun tidak membatalkan wudhu, tapi sunnah hukumnya bagi orang-orang yang memandikan mayit untuk memperbaharui wudhunya. Jadi, ngoten nggih, meskipun beliau mengatakan bahwasanya memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudhu, tapi alangkah baiknya kalau orang setelah memandikan jenazah itu dia memperbaharui wudhunya kembali. Karena itu termasuk perkara yang sunnah. Lebih baik melakukan sunnah ketimbang meninggalkan sunnah. Nah, ini 6 perkara yang menurut pendapat beliau juga tidak membatalkan wudhu. Kalau ketemu dengan 6 ini tidak perlu memperbaharui wudhu, meskipun dalam beberapa kesempatan alangkah baiknya kalau wudhunya itu diperbaharui. Kayak ngoten. Nah, setelah membahas perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pembahasan selanjutnya adalah mayajibu lahul wudhu. Apa-apa atau perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang mewajibkan wudhu. Nah, kemudian dalam kurung dikasih judul mayahrumu alal muhdits, perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang yang sedang berhadas. Jadi nalikane panjenengan berhadas, hadas asghar maupun hadas akbar, apa yang tidak boleh panjenengan lakukan? Nek panjenengan pengen melakukan itu, maka panjenengan wajib wudhu. Di sini beliau mengatakan, ukhtil muslimatu, wahai saudari muslimahku, yajibu alaikil wudhu, wajib atas panjenengan melakukan wudhu, idza aradti shalah nalikane panjenengan mau salat.
Berarti ketika panjenengan berhadas, nggih, habis kentut, habis buang air kecil, buang air besar, maka panjenengan tidak boleh menunaikan ibadah sholat sampai panjenengan niku wudu. Sawaan kanat fardhon au nafilatan au janazatan. Baik sholatnya itu adalah sholat fardu, sholat sunnah atau sholat jenazah. Sholat apa saja itu mewajibkan panjenengan untuk berwudu. Tidak boleh sholat jenazah, tidak wudu, tidak boleh. Sholat apa saja, sholat sunnah, sholat fardu, sholat jenazah, sholat apa saja itu mewajibkan panjenengan untuk berwudu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Maidah, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila akhiril ayat. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan ibadah sholat, maka intinya berwudulah. Seperti itu. Waliqaulin Nabi, dan berdasarkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbalullah, mboten nerami sopo Allah sholatan ing sholat. Sholat apa saja? Sholat wajib, sholat fardu, sholat apa saja. Bi ghairi tuhurin, tanpa adanya toharoh, tanpa adanya wudu. Nalikane panjenengan hadas, maka wajib diperbaharui wudunya. Nek mboten sholate tidak diterima Allah. Kalau tidak diterima artinya sholate batal. Seperti itu. Kemudian beliau di sini menyebutkan satu faidah. Apa itu? Amroni la yajibu lahumal wudu. Dua perkara yang tidak wajib bagi kedua perkara tersebut untuk melakukan wudu. Beliau mengatakan, hunaka amroni, ada dua perkara. Yujibu ba'dul ulama'i, sebagian ulama mewajibkan al-wudu'a li ajlihima, mewajibkan berwudu untuk melakukan keduanya. Jadi beliau memberikan pandangan dulu nih, pendapat sebagian ulama, bahkan mungkin jumhur ulama. Mereka mengatakan wajib bagi seseorang kalau mau melakukan dua perkara ini harus dalam keadaan suci, sudah berwudu. Lakin fil ijabi nadhorun, akan tetapi dalam kewajiban wudu untuk melakukan dua perkara ini nadhorun, terdapat beberapa nadhor. Terdapat beberapa pandangan. Maksudnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, wahuma, apa dua perkara itu? Yang pertama adalah at-tawafu bil Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Para ulama jumhur bahkan mayoritas mengatakan sapa wonge sing pengin tawaf maka dia wajib untuk dalam keadaan suci. Tapi Al Ustadz Abu Malik mengatakan fihi nadhar. Di situ ada perlu dipandang ulang, perlu dilihat kembali apakah pendapat ini betul atau tidak. Maka beliau menukil sebuah perkataan dari guru beliau. Mengatakan lam nakif, kita belum mendapati ala dalilin, sebuah dalil sohihin sorihin, yang sohih tur gamblang. Gamblang niku jelas menyebutkan masalah ini. Yulzimu, yang mewajibkan at-taifina, orang-orang yang tawaf bil wudu'i, untuk melakukan wudu.
Nah, jadi beliau menukil perkataan gurunya, kami belum mendapatkan nih dalil yang sharih, yang jelas, yang gamblang, yang cetha welo-welo. Juga yang sahih menunjukkan bahwasanya orang mau tawaf itu harus wudu terlebih dahulu. Waqad kanat a'dadun minal muslimin, dan pada zaman dahulu telah banyak terdapat umat Islam la yuhsihim illallahu azza wa jalla, yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah, yatufuna, mereka semua tawaf ala ahdi Rasulillah, wonten ing zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yarid lana, dan belum datang kepada kita, anan Nabi, bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara ahadan minhum, memerintahkan salah satu pun dari semua sahabat yang mau tawaf itu bil wudu'i, untuk melakukan wudu. Li tawafihi, nalikane mereka mau berwudu, mau melakukan tawaf, ma'ahtimali intiqadi wudu'i kathirin minhum, ma'ahtimal, dengan adanya ihtimal, kemungkinan intiqadi wudu, batale wudu kathirin minhum, sebagian besar dari kaum muslimin tersebut. Athna at-tawaf, nalikane tawaf, waduhulu, dan masuknya kathirin minhum, kebanyakan dari para sahabat, at-tawafa ing tawaf, bila wudu'in, tanpa menggunakan wudu. Wa khosatan, apalagi fitil kal ayam, pada hari-hari tersebut, allati yastaddu fiha ziham, yang jumlah orang yang mau melakukan tawaf itu sangat banyak sampai crowded. Gitu nggih, katawafil kudumi wal ifadah, seperti saat mau melakukan tawaf kudum dan tawaf ifadah. Terus maksudnya beliau seperti ini. Kita belum mendapatkan dalil. Padahal zaman Kanjeng Nabi haji wada itu yang ikut jumlahnya berapa? Ada yang sampai mengatakan riwayat 124.000 kaum muslimin. 124.000 kaum muslimin itu zaman itu sudah banyak, Bu. Tapi tidak satu pun kita dapatkan dalil yang mengatakan Nabi pernah memerintahkan sebagian atau salah satu sahabat untuk berwudu terlebih dahulu sadurunge melakukan tawaf. Padahal ada besar kemungkinan di antara mereka saat melakukan tawaf wudune batal. Atau bahkan sebagian di antara mereka yang langsung tawaf padahal piyambake tasik dereng wudu. Seperti itu. Ini alasan beliau. Falamma lam yarid dalilun, mengko nalikane tidak ada dalil ala ijabil wudu, yang mewajibkan wudu, lit tawaf, saat mau melakukan tawaf, walaisa hunaka ijma'un, dan tidak ada kesepakatan dari para ulama, alal wujub ing atase wajibe wudu, ma'al ihtiyaji ila dalik, padahal wonten kebutuhan tentang masalah ini, dalla ala adamil wujub, itu menunjukkan bahwasanya wudu itu tidak diwajibkan saat seseorang mau melakukan tawaf. Lalu beliau mengatakan wa qad istadalla ba'dul ulama, dan telah berdalil sebagian ulama ala ijabil wudu'i lit tawaf, atas wajibnya berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan tawaf, bi hadithi Ibni Abbas, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan at-tawafu bil baiti salatun, tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salat. Sepeda balik kalau ulangi Bu nggih. At-tawafu bil baiti salatun, tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salat.
illa kecuali annallah bahwasanya Allah abaha fihil kalama membolehkan dalam tawaf itu seseorang untuk berbicara. Jenengan tawaf Bu, lah ngomong terus karo koncone sing jejeran, ngomong mbuh nyatur apa, sah napa mboten tawafe? Sah, sing penting wis muteri ping 7 ngono wae. Boleh. Meskipun terus kemudian hal tersebut khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Wayahe tawaf kok ngobrol, malah cuwaturan mulai artis sampai tonggone dicatur kabeh. Seperti itu. Mending kalau bisa berzikir. Kalau tidak bisa berzikir cukup membaca Al-Quran. Jangan sampai tawaf. Meskipun boleh nggih, secara hukum fikih boleh jenengan tawaf itu sambil ngobrol karo kancane niku oleh. Secara hukum fikih nggih. Tapi yo mosok wayahe tawaf cacah ngarepe omahe Gusti Allah, ngarepe Ka'bah kok ngobrol. Itu bedanya tawaf dengan sholat. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tawaf itu ya hakikate sholat. Nah, sholat itu butuh wudu napa mboten? Butuh toharoh napa mboten? Butuh. Maka begitu pula dengan tawaf, seperti itu. Faqalu, para ulama ini mengatakan, jumhur mayoritas mengatakan, idza kana tawafu sholatan, nalikane nek salat nek tawaf iku adalah salat, fayajibu lahul wudu, mengko wajib untuk mau melakukan tawaf diawali dengan wudu kasolati koyok dining sholat. Lakin hadza mardudun, akan tetapi pendapat ini tertolak. Jadi di sini kita sedang melakukan dialog. Kita sedang seolah-olah sedang berdebat ngoten lho Bu. Saya mengatakan bahwasanya penulis kitab ini orang yang mau tawaf itu tidak wajib wudu. Sebagian ulama membantah saya, oh wajib, dalile apa? Iku hadise Ibnu Abbas, tawaf iku kaya salat. Maka kalau salat ya wajib wudu. Oh, saya tak bantah sampean. Seperti itu. Apa bantahannya? Al-awwalu, yang pertama. Niki raduk detail. Mboten napa-napa nggih. Bar jenengan kala-kala mikir koyok mikire tiang sing radi ngerti fikih. Annal haditha, bahwasanya hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi itu la yasihhu marfu'an, itu mboten sahih status marfu'i. Artinya napa? Ibnu Abbas itu mengatakan hal tersebut bukan karena beliau pernah mendengar langsung dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados status marfu'nya itu tidak sahih. Wasawab sing bener annahu mauqufun, bahwasanya hadis itu adalah hadis mauquf. Min kalami Ibni Abbas, berasal dari perkataannya Ibnu Abbas sendiri, bukan mendengar dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama rajahahu, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Imam Tirmidzi, lan Baihaqi, juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar Al Asqalani, dan juga beberapa ulama yang lain, bahwasanya hadis ini statusnya adalah mauquf. Nah, hadis mauquf itu menurut sebagian besar ulama atau menurut sebagian ulama itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. La yasihu i'timaduhu fil istidlal. Mboten sah damel sandaran untuk berargumen kaya ngoten. Jenengan saged, ini pendapat yang dinukil oleh Al Ustadz Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Mangke silakan jenengan, ada terjemahannya kok, bisa dilihat di situ. Ini yang nomor pertama. Iki bantahanku nggih nomor setunggal. Nomor kalih kula bantah malih pendapate panjenengan sing mewajibkan wudu sakderenge
tawaf. Ala fardhi sihhatihi. Oke lah, kita anggap saja hadisnya Ibnu Abbas itu sahih marfu. Nggih? Pernah dikatakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yalzamu minhu," maka tidak harus dari hadis itu anna tawafa yusyabihus shalah, bahwasanya tawaf itu 11-11 dengan salat. Maksudnya semerap nggih 11-11. Napa 11-11 niku? Sama. Sama. Nek 11-12 niku mirip. Kayak ngoten, nggih. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, hatta yustaratu lahu, sampai disyaratkan untuk tawaf, ma yustaratu lis-shalah, apa-apa yang disyaratkan untuk sholat. Kalau seandainya hadisnya Ibnu Abbas itu sahih, tidak menjamin bahwasanya kita langsung menyamakan antara tawaf dengan sholat, seperti itu. Maka apa-apa yang disyaratkan waktu mau menunaikan sholat tidak harus disyaratkan juga waktu menunaikan tawaf, seperti itu. Ini dua alasan yang dipakai oleh beliau. Walidha, oleh sebab itulah, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maksudnya, fil fatawa, dalam majmu' fatawanya, wa tabayyana li, dan telah jelas bagi saya, anna taharatal hadathi, bahwasanya suci saking hadas. Maksudnya sampun wudu utawi sampun mandi junub. La tushtaratu, tidak disyaratkan fit tawafi, dalam pelaksanaan tawaf. Wala tajibu fihi, lan boten wajib dalam pelaksanaan tawaf, bila raib, tanpa ada keraguan. Walakin, akan tetapi, niki secara hukum fikih beliau mengambil pendapat bahwasanya wudu itu tidak wajib pas panjenengan mau melakukan tawaf. Tapi sikap yang seharusnya diambil oleh kita sebagai seorang muslim, beliau mengatakan walakin tustahabbu fihi at-taharatus sughra, akan tetapi sunnah nalikane panjenengan mau melakukan tawaf untuk berwudu terlebih dahulu, seperti itu. Jadi tidak wajib, tapi hukumnya hanya sampai sunnah saja. Nalikane jenengan badhe melakukan tawaf kok durung wudu, ndak apa-apa, dilanjutkan saja. Menurut beliau seperti itu. Tapi nalikane panjenengan ape tawaf kok saged wudu terlebih dahulu, oh berarti panjenengan sudah melakukan perkara sunnah. Dan saya kira pendapat yang kemudian bahasane mewajibkan bukannya, mengharuskan nggih mboten. Apa? Menganjurkan. Seperti itu. Menganjurkan seseorang untuk melakukan wudu sakderenge tawaf itu sangat baik. Bagaimanapun ketika panjenengan mau tawaf, apalagi kondisinya Masjidil Haram seperti sekarang, semi tertutup, panjenengan kan mau masuk masjid. Masjid paling mulia, masjid paling suci miliknya umat Islam, yang nilai sholat sekali sholat di dalamnya itu sama dengan 100.000 kali sholat ono ning masjid endiyai. Seperti itu. Maka mosok panjenengan mau masuk masjid kok gak ngenggo wudu. Kalaupun toh ndak wajib, katakanlah kita nggak mengatakan wajib, mbok yo ta'adub sama Gusti Allah. Ta'adub niku napa to? Ta'adub niku sopan santun, tata krama. Iki lho omahe Gusti Allah, mosok mlebu kok dalam keadaan tidak suci. Seperti itu. Nggih. Meskipun kita akhirnya mengikuti pendapat beliau dengan mengatakan ndak wajib,
beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan saya kira pendapat ini juga diikuti oleh penulis, lebih baik dan sangat dianjurkan sakderenge jenengan melebet wonten ing Masjidil Haram atau mau melakukan tawaf, wudu terlebih dahulu. Wes, jangan sampai panjenengan masuk ke dalam Masjidil Haram utawi mau melakukan tawaf terus kemudian batal wudune. Nggih, wudu lah terlebih dahulu. Di luar itu ada berapa tempat wudu itu? 1, 2, 3, bisa sampai 4 tempat wudu yang bisa panjenengan gunakan, 3 atau 4 yang bisa panjenengan gunakan untuk berwudu terlebih dahulu. Di dalam nalikane panjenengan batal juga ada beberapa kran yang sudah disiapkan di sekeliling matof sohan Ka'bahnya itu. Di situ di bagian belakang pokoknya sing parek-parek tembok di lantai yang paling bawah itu juga ada beberapa kran bisa digunakan untuk wudu. Atau panjenengan bisa melakukan triknya orang Indonesia sing raduk bandel-bandel. Ya, betok aqua terus kemudian diisi air zam-zam, duduk digawe ngombe, digawe wudu. Kadang-kala digawe siram barang. Di dalam Masjidil Haram itu ono ai kelakuane wong Indonesia. Oke, seperti itu. Fa innal adillata syar'iyyah, karena sesungguhnya dalil-dalil syar'i innama tadullu ala adami wujubiha fihi, menunjukkan bahwasanya wudu pas mau tawaf itu tidak wajib. Walaisa fi syariati, dan tidak ada di dalam syariat mayadullu ala wujubit thaharati sughra, yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu wajib untuk melakukan toharoh kecil atau wudu pada saat dia mau melakukan tawaf. Wa ila hadza, dan pada pendapat inilah zahabal imamu Ibnu Hazmin, Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, dalam kitabnya Al-Muhalla itu mengambil, maksudnya mengambil itu lebih menguatkan pendapat ini. Ya, beliau mengatakan wat tawafu bil baiti, dan tawaf mengelilingi Ka'bah ala ghairi taharatin ing atase kondisi tidak suci, belum wudu, jaizun, itu diperbolehkan, seperti itu. Tapi ini pendapat fikih yang beliau kuatkan. Tapi beliau sendiri kemudian akhirnya mengambil kesimpulan tambihun, peringatan. Nah, peringatannya ini yang penting ibu-ibu nggih. Ma'atajwizina, meskipun kita memperbolehkan at-tawafa ing tawaf ala ghairi wudu'in ing atase tanpa wudu, illa kecuali annahu yustahabu, bahwasanya wudu itu sakderenge tawaf hukume sunnah. Bahkan panjenengan wis to Bu wudu sik nek ape tawaf. Nggih, mesya beliau sendiri memilih pendapat yang tidak mewajibkan wudu. Tapi wudu mawon. Mboten wonten rugine kok nek panjenengan wudu sakderenge tawaf. Fa huwa afdol, karena itu lebih afdol. Nggih. Orang yang berwudu terlebih dahulu tentu dia sudah melakukan satu afdoliyah, keutamaan, seperti itu. Itu perkara pertama. Nggih. Dados sekali lagi tawaf itu menurut pendapat beliau tidak mewajibkan wudu, tapi alangkah baiknya nek sakderenge tawaf panjenengan wudu. Pun wudu mawon. Nek kula piyambak mboten nate tawaf tidak dalam keadaan wudu. Soale nggih dus pundi mawon, kalaupun toh ndak wajib nggih, ta'adubnya kita, sopane kita kepada Allah, wong mau bertemu sama Allah kok tidak berwudu. Apalagi kadangkala kita mau membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Maka wudulah, mboten napa-napa, wudu mawon. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ini satu perkara lagi, apakah wajib wudu atau tidak? Ini nomor 2 adalah masul mushaf, memegang mushaf Al-Qur'an dalam keadaan
tidak suci, mboten nggadah wudu niku angsal napa mboten megang Al-Qur'an. Nggih, saderenge kita lanjut, napa wonten pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan. Soalnya niki jame karek 10 menit. Pun boten wonten? Alhamdulillah. Ingkang nomor kalih masul mushaf, menyentuh, memegang mushaf Al-Qur'an. Dzahaba katsirun minal ulama, kebanyakan ulama bahkan mayoritas ulama berpendapat ila annahu bahwasanya yajibul wudu, wajib kangge wudu li ajli masil khuf mushaf nalikane panjenengan mau memegang mushaf Al-Qur'an. Ini pendapatnya jumhur ulama. Wastadalu, mereka berdalil lihadzal amr, untuk perkara wajibnya berwudu saat mau memegang mushaf, bima ya'ti, dengan beberapa dalil. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang sudah dalam keadaan suci. Ini perkara. Wal jawabu an hadza, tapi dalil ini bisa dijawab dengan bi anna dhamir, bahwasanya dhamir kata ganti fi qaulihi ta'ala yang terdapat dalam firman Allah la yamassuhu, hunya itu aidun alal kitabi al maknun, itu kembali kepada al-kitabul maknun alladzi fis sama, yang ada di langit. Wal mutahharun, sedangkan al mutahharun itu tafsirannya adalah humul malaikah, para malaikat. Kama dzahaba aktsarul mufassirin, sebagaimana pendapatnya kebanyakan ahli tafsir. Nggih, maksudnya napa? Maksudnya ngeten. Ketika Allah mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun, nggih, saya tulis ini. Hunya ini bukan kembali kepada mushaf Al-Qur'an yang kita pegang, tapi kembali kepada kitabun maknun fis sama, yang ada di langit, yaitu Al-Qur'an yang ada di langit. Lalu kalimat al-mutahharun ini bukan manusia, tapi sinten? Malaikat. Jadi maksud dari la yamassuhu ilal mutahharun itu adalah Al-Qur'an yang ada di langit, baik itu yang ada di Lauhul Mahfuz maupun yang ada di Baitul Hikmah, nggih. Betul nggih, Baitul Hikmah? Kok saya lupa? Nggih, itu tidak boleh disentuh kecuali oleh para malaikat. Itu maksud dari ayat ini. Wa yus'iru bihadza, dan sudah menunjukkan tentang arti ini siyaqul ayati, konteks dari ayat Al-Karimah yang mulia itu. Jadi nek panjenengan membaca ayat itu konteksnya dari awal sampai akhir, mulai dari innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nggih. Jadi Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang ada di langit, bukan mushaf Al-Qur'an yang kita pegang. Wajar dong kalau tidak bisa dipegang kecuali al-mutahharun, yaitu para malaikat. Lalu wa yata'ayyadu hadza, pendapat ini, tafsir ini
dikuatkan lagi biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Abasa fi suhufim mukarramah, pada suhuf yang mulia, marfu'atim mutahharah yang tinggi lagi suci, bi aidi safaroh di tangan-tangan safaroh, kiramim baroroh, safaroh kiram baroroh niki nama-nama malaikat atau sebutan-sebutan kangge malaikat. Nah, seperti itu. Jadinya ayat la yamassuhu ilal mutahharun itu konteksnya bukan untuk manusia tapi untuk malaikat. Kemudian yang kedua, wastadallu kadzalik, para ulama yang mewajibkan wudu bagi orang yang mau memegang mushaf itu juga berdalil dengan hadis la yamassul qur'ana, mboten angsal megang Al-Qur'an illa thahirun, kecuali orang yang suci sudah wudu minimal. Walakin hadzal hadis, akan tetapi hadis ini mukhtalafun, diperselisihkan fi tahsinihi, apakah statusnya baik atau tidak, hasan atau tidak, bimajmu'i turuqihi, dengan keseluruhan jalur sanatnya, wal arjahu, dan yang paling kuat dha'fuhu, hadis ini tetap pada status dhaif, seperti itu. Wa ala fardhi sihhatihi, dan kalau kita anggap hadis ini katakanlah sahih atau minimal hasan, fayuqal, maka bisa dibantah inna itlaqa ismin najis, bahwasanya penyebutan kalimat najis alal mukmin, bagi seorang mukmin, al muhdits, yang memiliki hadas asghar, awil junubi, atau yang memiliki hadas akbar junub, la yasihhu, itu tidak sah. Orang Islam itu tidak boleh disebut najis. La hakikotan, tidak secara hakikat, wala majazan, tidak pula secara majas utawi kiasan. Wala lughatan, tidak pula secara bahasa. Amargi napa? Kanjeng Nabi sampun mengatakan al mukminu la yanjus, wong sing beriman iku, wong mukmin iku oga najis. Famtana an tatanawalahul ayah wal hadis, maka tidak bisa dicakup oleh ayat maupun hadis. Fayata'ayyanu mahallu lafdzi thahir, maka jadi jelaslah bahwasanya lafadz at-thahir alaman laisa bimusyrikin itu diberikan kepada orang-orang yang bukan orang musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, innamal musyrikuna najas, sak temene wong sing musyrik iku sing najis, seperti itu. Walhasil, kesimpulan terakhir Bu, annahu lamania, bahwasanya tidak mengapa min masil mushafi, untuk memegang mushaf, bi ghairi taharatin, tanpa adanya taharah. Nggih. Terus kemudian beliau menyebutkan beberapa pendapat lain, bala haraja, tapi bahkan tidak mengapa, alal junubi, ing atase orang junub, awil haidhi, atau haid, fi masihi, untuk memegang mushaf, kama dzahaba ilaihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi beliau mengatakan ndak popo jenengan badhe megang mushaf iki meskipun tidak ada toharoh. Bahkan kangge ibu-ibu yang dalam keadaan nopo haid nggih utawi junub, itu juga tidak mengapa untuk memegang mushaf Al-Quran. Meskipun kula piyambak, nek jenengan tanglet kula piyambak, kula mboten terlalu remen kalih pendapat niki. Nggih, amargi napa? Sing jenenge tiyang junub, tiyang yang punya hadas akbar nggih, terutama junub utawi haid niku lak kondisine lagi bener-bener ndak suci toh. Nggak suci. Iya disebut nggak suci. Bagaimanapun dia disebut ndak suci. Maka kalau mau memegang mushaf Al-Quran niku koyok-koyok gak sopan karo Al-Quran. Koyok ngoten. Cah Al-Quran iki kita barang suci, meskipun yo gawinane menungso, tapi di dalamnya kan terdapat kalami Gusti Allah. Maka mosok wong sing gak suci kok wani-wanine megang mushaf. Yo
Misale kalaupun toh terus kemudian mengikuti pendapat beliau tidak mengapa, mbok yo ta'adub sama Al-Qur'an. Nggih, sopan karo Al-Qur'an. Wong kadangkala ulama niku sampai ngoten, aja megang mushaf, megang kitab fikih niki mawon kudune dalam keadaan suci. Nek ana wong belajar fikih gak suci, ilmune gak bakalan barokah. Sampai koyok ngoten. Jenengan tingali to ten kitab-kitab adab tolibil ilm, kitab-kitab penuntut ilmu. Nggih, koyok ngoten rata-rata itu. Makane nek kula piyambak nek jenengan junub utawi haid wis gak usah megang mushaf. Tapi nek jenengan nalikane hadas asgor, nggih, misale jenengan pas maca, lah kok ngentut, yo macane di mandeki sik ngentut sing puas, engko dilanjutno meneh tanpa harus memperbaharui wudu. Tapi nek jenengan bisa memperbaharui wudu, ini afdol, lebih utama. Ngoten nggih ibu-ibu nggih? Saged mbedoaken mana yang pendapat hukum fikih, mana yang kemudian ta'adub kita, sopane kita kepada Allah dan Al-Qur'an. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Makaten napa ingkang saged kita sampaikan kurang langkungipun jenengan pangapunten. Monggo kula kita tutup sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.